$525 juta. Bagi Anda, ini mungkin terlihat tidak signifikan. Dalam narasi besar monarki dan kekayaan Arab Saudi, pria seringkali menjadi pusat perhatian. Namun, di balik tabir tradisi dan protokol yang ketat, ada sebuah dunia di mana wanita juga memegang kekuasaan dan pengaruh. Di sebuah kerajaan di mana poligami adalah praktik yang diterima, sedikit yang tahu bahwa di balik takhta ada seorang ratu yang perjalanan hidupnya sama menariknya dengan misterius. Saya akan membawa Anda dalam perjalanan singkat melalui kehidupan ratu terkaya di Arab Saudi, kisah yang jarang diketahui tentang Fada. Fada bint Falah Al-Hithlain bukanlah sekadar nama di antara istri-istri raja. Dia adalah seorang ratu permaisuri dan perwujudan dari keanggunan, kekuatan, dan kekayaan. Di jantung Arab Saudi, sebuah kerajaan yang tenggelam dalam tradisi dan sejarah, sebuah aliansi strategis dibangun yang dimaksudkan untuk membentuk masa depan bangsa. Ini adalah kisah yang belum terungkap tentang Fada bint Falah Al-Hithlain dan pernikahannya dengan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, sebuah persatuan yang melampaui sekadar pernikahan biasa, menjadi jembatan antara kelas suku dan kerajaan di Arab Saudi. Lahir dari suku Ajman kuno, Fada tumbuh di bawah langit luas gurun, dikelilingi oleh tradisi dan warisan budaya kehidupan Badui. Masa mudanya sangat kontras dengan kemewahan istana yang menantinya, tetapi justru akar kesukuan inilah yang menjadi sumber daya berharga, memberinya pemahaman unik tentang mosaik rumit masyarakat Saudi. Pada tahun 1994, Fada bint Falah Al-Hithlain menikah dengan Raja Salman, penguasa Arab Saudi, dalam sebuah pernikahan strategis. Jauh dari kebetulan, persatuan ini direncanakan dengan matang untuk mempererat hubungan antara kelas suku dan kerajaan. Keputusan Raja Salman untuk menikahi Fada adalah langkah politik yang cerdik, cara untuk memperkuat hubungan dengan sektor konservatif masyarakat Saudi. Pernikahan Fada dengan Raja Salman melambangkan lebih dari sekadar penyatuan dua orang. Itu adalah pertemuan dua alam yang berbeda. Keturunan Badui Fada memberikan Raja Salman hubungan langsung dengan jantung sektor konservatif kerajaan, bagian masyarakat yang terbelah antara ketertarikan pada tradisi dan dorongan menuju modernitas. Penyatuan strategis dunia ini akan memiliki dampak yang mendalam dan abadi pada keluarga kerajaan Saudi dan arah bangsa. Relevansi asal-usul kesukuan Fada tidak dapat disangkal. Suku Ajman, dengan nilai-nilai dan tradisi yang tertanam kuat, menempati posisi terkemuka dalam masyarakat Saudi. Dengan menikahi Fada, Raja Salman bertujuan untuk membangun jembatan antara elit kerajaan dan akar kesukuan, menciptakan koneksi yang akan bergema di kalangan segmen paling konservatif kerajaan. Aliansi ini adalah langkah yang cerdik, sebuah cara untuk menyeimbangkan permainan kekuasaan dan tradisi yang rumit yang mendefinisikan Arab Saudi. Saat Fada mengambil perannya sebagai istri ketiga Raja Salman, pengaruhnya mulai bergema secara halus di lorong-lorong istana. Kebijaksanaan kesukuan dan pemahaman mendalamnya tentang masyarakat Saudi berubah menjadi aset politik, memengaruhi keputusan yang dibuat di balik tembok kerajaan. Penyatuan ini tidak terbatas pada sekadar ikatan pernikahan. Itu adalah kemitraan strategis yang akan membentuk masa depan keluarga kerajaan dan bangsa secara keseluruhan. Di balik setiap pemimpin besar selalu ada bimbingan dari sosok yang bijaksana dan berpengaruh. Dalam kasus Mohammed bin Salman yang akrab dipanggil MBS, sosok itu tidak lain adalah ibunya, Fada bint Falah Al-Hithlain. Peran Fada melampaui sekadar istri seorang raja. Dia adalah ibu dari seorang pemimpin yang mewujudkan dualitas Arab Saudi, progresif namun konservatif, penuh perhitungan namun berani. Sejak dini, Fada melihat potensi dalam putranya. Dia melihat dalam dirinya kombinasi unik antara kecerdasan, karisma, dan ambisi. Seiring dengan kemajuan MBS dalam karier politiknya, kehadiran Fada menjadi diam-diam hadir di mana-mana, memengaruhi pilihannya dan mengarahkan langkah-langkahnya. Meskipun perannya sebagian besar tetap tersembunyi dari publik, diduga bahwa pengaruhnya terhadap sang anak sangat dalam dan menentukan. Nasihat Fada sangat penting untuk memperkuat insting politik MBS. Pengalaman dan kebijaksanaannya membantunya menavigasi kompleksitas politik Timur Tengah, memastikan bahwa tindakannya strategis
strategis dan didasarkan pada landasan yang kuat. Meskipun detail bimbingannya tetap tertutup rapat, jelas bahwa tangan Fada memiliki dampak yang signifikan dalam kenaikan MBS ke tampuk kekuasaan. Di saat-saat turbulensi politik yang ekstrim, pengaruh Fada menjadi semakin terasa. Selama pembersihan di Arab Saudi pada tahun 2017, misalnya, dia bukan sekadar pengamat. Laporan-laporan menunjukkan bahwa dia bertindak sebagai kekuatan yang diam, namun kuat, mengarahkan restrukturisasi yang mengguncang fondasi pemerintahan Arab Saudi dan berdampak ke seluruh wilayah. Bimbingannya sangat menentukan dalam pengambilan keputusan yang mendefinisikan ulang lanskap politik kerajaan. Di labirin rumit politik Arab Saudi, Fada mampu menjadi baik mercusuar maupun jangkar. Bagi sang anak, nasihatnya memiliki bobot yang tak terukur, membentuk pilihan-pilihan dengan konsekuensi jangka panjang. Namun, pengaruhnya melampaui peran sebagai penasihat. Dia memainkan peran penting dalam menjembatani perpecahan antara berbagai faksi di dalam Arab Saudi, menawarkan perspektif unik yang menggabungkan kebijaksanaan kesukuan yang mendalam dengan pemahaman yang tajam tentang keseimbangan kekuasaan yang rapuh yang mendefinisikan kerajaan. Di tengah transformasi radikal yang mengguncang Arab Saudi, pengaruh seorang wanita telah menjadi sekaligus transformatif dan tersembunyi. Fada bint Falah Al-Hithlain, istri ketiga Raja Salman, telah memainkan peran penting dalam memimpin reformasi sosial dan budaya yang sedang mengubah kerajaan. Meskipun putra mahkota Mohammed bin Salman atau MBS sering diakui sebagai penggerak utama perubahan ini, nasihat strategis Fada telah memastikan bahwa reformasi tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat. Perannya, terutama dalam inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, telah menjadi kunci dalam membangun Arab Saudi yang lebih modern dan inklusif. Dengan pemahaman mendalam tentang budaya dan nilai-nilai Saudi, ditambah dengan dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap hak-hak perempuan, Fada telah membimbing pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan dan membuka jalan bagi pertumbuhan perempuan. Salah satu bidang di mana pengaruhnya paling terlihat adalah dalam pendidikan. Dia adalah pendukung kuat dari kekuatan transformatif pendidikan dan telah bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Melalui aksi filantropinya, Fada telah mendukung proyek-proyek pendidikan yang ditujukan untuk perempuan, memastikan bahwa mereka dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk berkembang dalam skenario global yang dinamis. Namun, komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada pendidikan. Dia juga telah secara proaktif terlibat dalam inisiatif yang mendorong partisipasi perempuan di pasar kerja, mempromosikan kesempatan yang setara dan kemajuan profesional. Advokasinya terhadap kehadiran perempuan di lingkungan profesional telah menjadi salah satu pilar kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi hambatan tradisional dan mendorong masyarakat yang lebih adil. Meskipun MBS sering dilihat sebagai wajah reformasi, peran Fada sebagai penasihat yang berpengalaman telah menjadi kunci untuk memastikan bahwa perubahan ini diterima dan dipahami oleh masyarakat. Kemampuannya dalam menyelaraskan tradisi dan inovasi telah menjadi penentu dalam menciptakan kebijakan yang memodernisasi negara tanpa kehilangan akar budayanya. Kearifan tradisional Fada ditambah dengan pemahamannya terhadap nuansa kekuasaan menjadikannya sosok yang sangat diperlukan dalam proses transformasi sosial. Selain berkontribusi dalam perumusan kebijakan, dia juga secara aktif terlibat dalam implementasi perubahan ini, bekerja sama erat dengan berbagai sektor masyarakat untuk memastikan keberhasilannya. Kemampuannya dalam memahami dan berdialog dengan kesadaran budaya masyarakat Saudi telah menjadikannya sebagai suara yang esensial dalam membangun narasi transformasi tersebut. Keterlibatan Fada dalam pemberdayaan perempuan dan promosi perubahan sosial telah mengukuhkannya sebagai figur terkemuka di panggung kerajaan. Projek-projek filantropinya yang seringkali diarahkan pada pendidikan dan kesehatan perempuan telah meninggalkan warisan yang signifikan dalam masyarakat Saudi. Melalui tindakan yang lebih halus, Fada berupaya mempromosikan perubahan bertahap, langkah demi langkah, mencerminkan makna sebenarnya dari menjalankan pengaruh dengan tanggung jawab. Selain dirinya, ratu-ratu Arab
Arab lainnya juga sedang membuat kemajuan yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah Ratu Rania Al Abdullah dari Yordania yang kekayaannya diperkirakan mencapai $750 juta. Dikenal karena karyanya dalam bidang kesehatan publik dan pendidikan. Ratu Rania juga dikenal karena penentangannya yang tegas terhadap yang disebut kejahatan atas nama kehormatan. Lahir di Kuwait, ia terpaksa meninggalkan negara tersebut selama Perang Teluk Pertama pada tahun 1991 bersama dengan ribuan warga Palestina lainnya. Ia bertemu dengan Pangeran Abdullah II bin Al-Hussein dari Yordania di sebuah acara sosial pada tahun 1993 dan keduanya menikah 6 bulan kemudian. Ratu Rania adalah advokat global yang tak kenal lelah untuk pendidikan, kesehatan, dan hak-hak perempuan, menonjol sebagai suara progresif dan berpengaruh di dunia Arab. Tokoh terkemuka lainnya adalah Lala Salma, Ratu Maroko, yang kekayaannya diperkirakan mencapai $2,1 miliar. Ia adalah permaisuri Maroko dan istri pertama dari seorang penguasa Maroko yang menerima gelar kerajaan dan pengakuan publik. Meskipun tidak muncul di acara resmi sejak Desember 2017, ada spekulasi bahwa ia dan Raja Mohammed VI telah bercerai. Lala Salma telah mewakili Raja Maroko di berbagai pertemuan internasional dan mendedikasikan dirinya untuk berbagai penyebab seperti pencegahan kanker dan HIV/AIDS di Afrika. Terakhir, kita memiliki Sheikha Moza, Ratu Qatar, yang kekayaannya juga diperkirakan mencapai $2,1 miliar. Sheikha Moza adalah istri dari Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, mantan Emir Qatar. Dia adalah salah satu pendiri dan saat ini menjabat sebagai Presiden Qatar Foundation for Education, Science and Community Development. Dikenal atas kontribusinya, Sheikha Moza telah menerima penghargaan dari berbagai universitas ternama dan secara aktif berdedikasi untuk memajukan pendidikan serta pengembangan komunitas di negaranya. Di sisi lain, ada Ratu Saleha dari Brunei yang kekayaannya diperkirakan mencapai sekitar $28 miliar. Dia adalah Ratu Permaisuri Brunei saat ini dan istri dari Sultan Hasan Al-Balqiyah. Sebagai ibu dari 2 putra dan 4 putri, termasuk putra mahkota Brunei, Ratu Saleha dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial serta kecintaannya pada alam dan tradisi negara tersebut. Sementara banyak yang membicarakan kekayaan keluarga kerajaan Arab Saudi, hanya sedikit yang benar-benar memahami besarnya. Kekayaan mereka berasal dari berbagai sumber seperti minyak, properti, investasi di bidang teknologi dan olahraga. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk proyek olahraga ambisius yang bernilai miliaran dolar. Kekayaan keluarga kerajaan ini sangat mengesankan, dengan perkiraan yang bervariasi antara ratusan miliar, meskipun sulit untuk menentukan nilai pastinya karena diversifikasi kepentingan global mereka. Kekayaan ini tidak stagnan. Ini memberikan keluarga kerajaan kekuatan yang cukup besar, terutama dalam skenario politik internasional. Namun, karena sumber daya mereka dikelola dan didistribusikan dengan sangat rahasia, sejauh mana kekayaan mereka sebenarnya masih menjadi bahan spekulasi. Ketika membahas kemewahan keluarga kerajaan Arab Saudi, penting untuk memahami akar dari kekayaan kolosal mereka. Sejak minyak ditemukan pada tahun 1930-an, kekayaan keluarga kerajaan telah didukung oleh pendapatan dari sumber daya ini, mengukuhkannya sebagai salah satu keluarga terkaya di dunia. Emas hitam ini telah menjadi dasar kemakmuran mereka yang dikelola terutama oleh Saudi Aramco, perusahaan minyak negara terbesar di dunia. Cadangan minyak yang luas di Arab Saudi telah menjadi sumber kekayaan abadi bagi keluarga kerajaan, mengangkat mereka ke tingkat keuangan yang luar biasa. Dominasi keluarga atas industri minyak tidak hanya menghasilkan kekayaan yang mengesankan, tetapi juga memberikan kekuatan politik yang signifikan. Pengaruh mereka dalam skenario minyak global telah membentuk hubungan geopolitik dan memastikan kontrol absolut atas kekayaan mereka. Monopoli keluarga atas Saudi Aramco telah memastikan dominasi penuh atas sumber daya minyak negara, memberikan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya atas penciptaan kekayaan. Pendapatan ini tidak hanya menopang gaya hidup mewah keluarga kerajaan, tetapi juga mendanai proyek
projek pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan nasional. Keluarga ini telah memainkan peran penting dalam modernisasi Arab Saudi, berinvestasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Kekayaan mereka telah menjadi pilar bagi kemajuan negara, berkontribusi pada kebangkitannya sebagai kekuatan ekonomi global. Selain minyak, diversifikasi telah menjadi elemen kunci dalam mempertahankan kekayaan keluarga. Sadar akan perlunya mengurangi ketergantungan pada minyak, anggota keluarga kerajaan telah melakukan investasi strategis di berbagai bidang. Salah satu contoh yang menonjol adalah Kingdom Holding Company yang memiliki portofolio luas, termasuk kepemilikan di sektor seperti properti, teknologi, dan keuangan. Investasi mereka dalam perusahaan-perusahaan global besar seperti Citigroup, News Corporation, dan Twitter semakin memperkuat posisi keuangan mereka. Projek infrastruktur skala besar dan hotel mewah juga memperluas pengaruh dan kekuatan ekonomi keluarga. Investasi keluarga kerajaan Saudi di bidang perhotelan telah mengarah pada akuisisi beberapa hotel termewah dan paling terkenal di dunia. Properti-properti ini tidak hanya melambangkan kekayaan mereka, tetapi juga menghasilkan pendapatan yang substansial. Selain itu, investasi keluarga melampaui sektor-sektor tradisional dengan pandangan strategis yang ditujukan pada teknologi dan inovasi. Sadar akan kebutuhan untuk tetap relevan di era digital, mereka mengarahkan sumber daya ke perusahaan teknologi, startup, dan dana modal ventura. Sikap visioner ini memastikan bahwa kekayaan mereka terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan transformasi lanskap global. Kediaman mewah keluarga kerajaan adalah cerminan dari kemewahan mereka dan memberikan gambaran tentang gaya hidup yang penuh dengan kemewahan. Di antara istana paling ikonik dari keluarga kerajaan Saudi adalah Istana Al-Yamamah yang terletak di Riyadh. Bangunan megah ini berfungsi sebagai kediaman resmi sekaligus kantor Raja Arab Saudi. Dengan luas yang mencapai 4 juta kaki persegi, Istana Al-Yamamah adalah mahakarya arsitektur. Interiornya yang mewah menampilkan lantai marmer Italia, langit-langit yang diukir dengan detail, dan dinding yang dihiasi dengan daun emas. Istana ini menawarkan fasilitas luar biasa seperti bioskop, arena bowling, kolam renang, dan bahkan masjid, menyediakan segala kenyamanan yang dapat dibayangkan. Namun, Istana Al-Yamamah bukanlah satu-satunya properti milik keluarga kerajaan Saudi. Mereka juga memiliki kediaman lain yang digunakan untuk pertemuan dan acara resmi. Salah satu contohnya adalah Istana Al-Auja yang terletak di pinggiran Riyadh. Istana ini dikelilingi oleh taman yang subur dan lahan yang luas, menawarkan lingkungan yang tenang dan pribadi untuk acara-acara penting. Selain itu, Istana Erga yang terletak di jantung Riyadh memainkan peran penting sebagai pusat berbagai kegiatan pemerintah, menunjukkan kekuatan ekonomi dan pengaruh keluarga kerajaan. Koleksi istana milik keluarga kerajaan Saudi melampaui batas kerajaan, meluas ke berbagai belahan dunia. Mereka memiliki berbagai properti dan real estate yang tersebar di seluruh dunia, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan mewah maupun penanda kehadiran internasional mereka. Setiap properti ini dirancang dan dipelihara dengan cermat, menjamin standar kenyamanan dan kecanggihan tertinggi. Salah satu contoh yang menonjol adalah Mar-a-Lago Estate di Palm Beach, Florida, yang dibeli oleh keluarga kerajaan Saudi pada tahun 1980-an. Properti megah ini yang membentang lebih dari 20 hektar menampilkan sebuah mansion megah dengan pemandangan spektakuler ke Samudra Atlantik. Lokasi ini menawarkan berbagai fasilitas mewah, termasuk pantai pribadi, lapangan tenis, dan spa berkelas tinggi. Mar-a-Lago Estate telah menjadi ikon kemewahan dan eksklusivitas, menarik tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai belahan dunia. Properti lain yang menonjol adalah Chateau Louis XIV yang terletak di pinggiran Paris, Prancis. Terinspirasi oleh kemegahan Istana Versailles, chateau ini merupakan mahakarya arsitektur dan desain. Dengan taman yang dipelihara dengan sempurna, interior yang kaya dekorasi, dan teknologi mutakhir, Chateau Louis XIV mencerminkan keanggunan dan gaya hidup mewah keluarga. Istana dan properti ini bukan sekadar tempat tinggal yang megah. Mereka mewakili simbol kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh global. Seringkali mereka menjadi tempat untuk pertemuan diplomatik, kunjungan resmi, dan acara
acara-acara besar. Kepemilikan properti ini oleh keluarga kerajaan memperkuat proyeksi internasional mereka dan kemampuan mereka untuk menonjol di panggung dunia. Koleksi seni keluarga kerajaan Saudi melintasi abad dan mencakup berbagai gaya dan ekspresi artistik. Dari karya-karya tradisional Islam hingga kreasi kontemporer yang menonjol, koleksi mereka mencerminkan selera yang halus dan komitmen terhadap pelestarian dan penghargaan warisan budaya. Di antara akuisisi paling ikonik adalah Salvatore Mundi, karya Leonardo da Vinci. Lukisan ikonik ini yang menggambarkan Kristus sebagai penyelamat umat manusia dibeli oleh putra mahkota Mohammed bin Salman dengan rekor harga 450 juta, mengalahkan pesaing seperti Qatar. Transaksi ini mendapat sorotan internasional dan mengukuhkan keluarga kerajaan sebagai kekuatan berpengaruh dalam kancah seni global. Dedikasi keluarga terhadap seni terlihat jelas di istana-istana yang menjadi rumah bagi karya-karya bernilai tak ternilai ini. Istana Al-Yamamah di Riyadh misalnya menyimpan koleksi luas yang mencakup karya-karya maestro seperti Pablo Picasso, Jeff Koons, dan Takashi Murakami. Karya-karya ini memberikan nuansa kesempurnaan dan kecanggihan pada lingkungan istana yang sudah mewah. Koleksi keluarga kerajaan melampaui batas kediaman mereka dengan karya-karya yang dipamerkan di museum dan institusi budaya di seluruh dunia. Selain mengakuisisi karya-karya masterpiece, keluarga kerajaan Arab Saudi memainkan peran aktif dalam mendukung dan mempromosikan seniman dari Arab Saudi dan Timur Tengah, memberikan mereka kesempatan untuk bersinar di kancah global. Komitmen mereka terhadap pelestarian warisan budaya terlihat jelas dalam upaya untuk merestorasi dan melestarikan situs-situs bersejarah yang sangat penting. Keluarga ini telah mendanai pemulihan masjid-masjid kuno, istana, dan situs arkeologi, memastikan bahwa generasi mendatang dapat mengenal dan terinspirasi oleh harta budaya ini. Putra mahkota Mohammed bin Salman, tokoh terkemuka dari keluarga kerajaan, adalah pemilik super yacht megah Serene. Dihargai sebesar 400 juta, istana terapung ini adalah simbol tertinggi kemewahan dan keanggunan. Serene menawarkan kolam renang air laut dalam ruangan, helipad, ruang permainan, dan bahkan ruang observasi bawah air, menjamin puncak kemewahan dan hiburan. Yacht lain yang menonjol dari keluarga kerajaan Arab Saudi adalah Prince Abdulaziz. Dengan panjang 482 kaki, kapal ini adalah mahakarya terapung sejati, mampu menampung 64 tamu di kabin-kabin mewahnya. Prince Abdulaziz dilengkapi dengan fasilitas canggih, termasuk beberapa kolam renang, spa, dan helipad, memastikan semua kebutuhan terpenuhi selama perjalanan melintasi lautan. Armada jet pribadi keluarga kerajaan Saudi juga sangat mengesankan. Salah satu sorotan utama adalah Boeing 747-400 yang disesuaikan diubah menjadi istana terbang sejati. Pesawat mewah ini menampilkan furnitur yang canggih, detail berlapis emas, dan semua kenyamanan yang diharapkan dari hotel bintang 5. Ini melambangkan kemampuan untuk menjelajahi dunia dengan kenyamanan dan gaya yang tak tertandingi. Investasi keluarga kerajaan Saudi dalam kapal pesiar mewah dan jet pribadi melampaui sekadar transportasi. Ini adalah ekspresi status mereka dan keinginan mereka untuk menjelajahi dunia dengan cara mereka sendiri. Sarana perjalanan yang mewah ini memungkinkan mereka untuk berkeliling dunia, menghadiri acara-acara penting, dan mengejar gairah mereka akan kemewahan dan petualangan. Perlu dicatat bahwa kepemilikan kapal pesiar dan jet pribadi oleh keluarga kerajaan Saudi tidak terbatas pada penggunaan pribadi. Aset-aset ini juga berfungsi sebagai simbol pengaruh global mereka dan kemampuan mereka untuk menonjol di panggung dunia. Seringkali mereka digunakan untuk kunjungan diplomatik, acara kenegaraan, dan inisiatif filantropi, semakin memperkuat peran keluarga sebagai aktor utama dalam urusan internasional. Ratu Arab Saudi, Putri Fahda bint Falah Al-Hithlain, berangkat berlibur ke Maroko. Dia tiba di Tangier bersama rombongannya yang terdiri dari staf istana dan pengawal, dan menetap di kediamannya di Jabila. Beberapa teman-temannya serta putri-putri dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Kuwait bergabung dengannya di lokasi tersebut. Bersama-sama, mereka menghabiskan seminggu menikmati pemandangan pantai Tangier yang menakjubkan sebelum berangkat ke Marrakesh, sebuah kota
kota yang terkenal dengan arsitektur merahnya dan budaya yang hidup. Marrakech selalu menjadi destinasi yang diidamkan oleh berbagai tokoh berpengaruh seperti Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan bahkan Oprah Winfrey. Namun ada aspek-aspek kehidupan Fahda yang bahkan kekayaan pun tidak dapat meredakan. Kami tidak memiliki suara. Kami tidak memiliki suara. Kami tidak memiliki visibilitas. Sisi gelap menjadi ratu. Wanita Arab menghadapi banyak hambatan ketika berbicara tentang kesetaraan gender dan representasi. Meskipun status Fahda sebagai ratu dan hak-hak istimewa yang datang dengan jabatan tersebut, menjadi seorang ratu Arab tidak membebaskan siapapun dari tantangan terus-menerus berupa ketidakjelasan dan ketidaksetaraan gender yang merajalela di dunia Arab. Bahkan di Arab Saudi, sebuah negara yang sering dianggap progresif dalam beberapa aspek, wanita masih menghadapi hambatan dan pembatasan yang membatasi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, seperti pencabutan larangan wanita mengemudi baru-baru ini dan peningkatan peluang pendidikan dan profesional, kesenjangan gender tetap ada di berbagai bidang kehidupan. Wanita terus menghadapi pembatasan dalam kebebasan bergerak, pembatasan dalam kemampuan mereka untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan laki-laki, dan ketidaksetaraan dalam hak dan perlindungan hukum. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, mereka tetap terpinggirkan dan dikucilkan dari ranah publik. Sudah lama, wanita Arab berjuang agar suara mereka didengar dan hak-hak mereka diakui. Mereka sering dianggap sebagai sosok pasif dan diam, terbatas pada peran gender tradisional dan norma sosial yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan dan kurangnya representasi ini menimbulkan dampak serius pada kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh wanita Arab adalah keberlanjutan kekerasan berbasis gender. Kasus pelecehan seksual, kekerasan, dan kekerasan dalam rumah tangga sangat sering terjadi, dan banyak wanita menderita dalam diam karena stigma sosial dan kurangnya perlindungan hukum. Musim Semi Arab, sebuah gerakan yang menjanjikan kebebasan dan kesetaraan hak yang lebih besar untuk semua, tidak memenuhi harapan terkait perempuan. Sebaliknya, gerakan ini justru mengungkap realitas kejam kekerasan seksual, pelecehan, dan diskriminasi yang mereka hadapi sehari-hari. Selama musim Semi Arab, perempuan memainkan peran penting dalam protes dan demonstrasi, bergabung dengan laki-laki dalam perjuangan untuk reformasi politik dan kebebasan. Namun, partisipasi mereka seringkali diidealkan dan bersifat sementara. Ketika tuntutan beralih secara khusus pada hak-hak perempuan, mereka menemui penentangan dan reaksi yang tidak mendukung. Tuntutan mereka untuk kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi diabaikan dan mereka kembali terpinggirkan, diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Qatar mencatat kemajuan yang signifikan di bidang pendidikan dengan 70% mahasiswa universitas adalah perempuan. Pertumbuhan ini dalam kesempatan pendidikan telah memberdayakan perempuan, memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan untuk mengejar tujuan mereka. Pendidikan memainkan peran penting dalam mempertanyakan peran gender tradisional dan memberdayakan perempuan untuk melampaui harapan sosial. Meskipun ada kemajuan signifikan di berbagai sektor masyarakat, tantangan tetap ada, terutama di Qatar dan negara-negara Arab lainnya. Salah satu contohnya adalah bertahannya pernikahan sepupu, sebuah praktik yang masih sangat tertanam dalam tradisi budaya. Di Qatar, misalnya, data tahun 2010 menunjukkan bahwa sekitar 47% pernikahan terjadi antara kerabat saudara. Meskipun pernikahan sepupu seringkali dijustifikasi sebagai cara untuk melestarikan identitas budaya dan garis keturunan keluarga, hal ini juga membawa konsekuensi negatif yang mungkin terjadi, seperti peningkatan risiko gangguan genetik dan masalah kesehatan bagi generasi mendatang. Inisiatif telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini dengan kampanye kesadaran yang bertujuan memperingatkan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan pernikahan semacam itu. Kampanye-kampanye ini bertujuan untuk mendorong orang-orang mempertimbangkan alternatif pernikahan dan merenungkan
dampak pilihan mereka terhadap kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Lembaga Kesehatan di Qatar juga mengambil langkah-langkah untuk menangani kekhawatiran ini, mengakui kebutuhan untuk melindungi kesehatan publik dan mempromosikan struktur keluarga yang lebih sehat. Namun, penting untuk memahami bahwa mempertahankan identitas budaya tidak boleh mengalahkan pembelaan terhadap otonomi dan status sosial perempuan. Meskipun pernikahan sepupu sangat terkait dengan tradisi budaya, hal ini tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membatasi perempuan pada peran-peran konvensional atau membatasi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Sangat penting untuk menyadari bahwa budaya bersifat dinamis dan terus berubah, dan generasi muda di Qatar mengadopsi pandangan yang lebih global sambil tetap mempertahankan ikatan dengan akar budaya mereka. Seiring dengan perubahan perspektif tentang pernikahan dan hubungan keluarga, semakin tumbuh pemahaman bahwa adat dan tradisi tidak boleh menghalangi perempuan untuk membuat keputusan otonom tentang hidup mereka. Dengan perubahan sosial yang sedang berlangsung dan lanskap budaya yang terus berkembang, ada harapan bahwa praktik-praktik yang membatasi pilihan perempuan akan secara bertahap berkurang, membuka jalan bagi kesetaraan gender yang lebih besar dan kemajuan sosial di Qatar dan di tempat lain. Topik lain yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan di negara ini berkaitan dengan persepsi tentang pengawas domestik. Sebuah iklan baru-baru ini yang mencari perempuan Qatar untuk mengisi posisi pengawas domestik telah menimbulkan gejolak nasional. Banyak yang mengkritik inisiatif ini dengan alasan bahwa iklan semacam itu merusak martabat dan status sosial perempuan, memperkuat stereotip ketinggalan zaman, dan membatasi peluang mereka untuk berkembang secara profesional. Reaksi ini menyoroti pentingnya mempertanyakan norma-norma sosial dan mengakui berbagai peran yang dapat dan harus diambil oleh perempuan dalam masyarakat. Secara historis, perempuan Arab telah kurang terwakili dan terpinggirkan dalam media barat, sering digambarkan sebagai sosok yang diam dan tertutup oleh hijab yang melanggengkan stereotip yang tidak mencerminkan kompleksitas pengalaman hidup mereka. Namun, penting untuk menyadari bahwa perempuan Arab telah lama memainkan peran aktif dan fundamental dalam gerakan sosial dan politik, bekerja berdampingan dengan laki-laki dalam memperjuangkan reformasi politik, keadilan sosial, dan kebebasan individu. Kontribusi mereka ditandai oleh keberanian luar biasa dan ketahanan yang mengagumkan menghadapi sistem yang menindas dan berusaha membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Meskipun keterlibatan intens mereka dalam berbagai bidang, representasi perempuan Arab dalam media tradisional tetap sangat kurang. Penelitian mengungkapkan bahwa wanita Arab muncul dalam berita hard news hanya 1/5 kali dibandingkan dengan pria, yang memperkuat ketidakterlihatan mereka dalam debat publik. Keterwakilan yang kurang ini tidak hanya membatasi kemampuan mereka untuk membela hak dan kepentingan mereka secara efektif, tetapi juga memperkuat stereotip dan kesalahpahaman yang merugikan tentang wanita Arab, menghambat kemajuan menuju kesetaraan gender dan keadilan sosial. Sangat mendesak untuk memperkuat suara dan pengalaman wanita-wanita ini, mengakui otonomi, keragaman, dan kontribusi penting mereka bagi masyarakat. Di negara-negara seperti Mesir, di mana wanita memainkan peran penting selama revolusi, kehadiran mereka dalam politik masih sangat terbatas. Dari 8 kursi di parlemen, hanya 8 yang diduduki oleh wanita, dengan 4 di antaranya berasal dari Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok yang dikenal dengan sikapnya yang menentang hak-hak perempuan. Kontradiksi ini menunjukkan hambatan yang dihadapi wanita Arab untuk mencapai representasi politik yang berarti. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam hak-hak perempuan, seperti pencapaian hak untuk bercerai tanpa perlu persetujuan suami di Mesir, kemajuan tersebut lambat dan tidak merata. Penting untuk menekankan bahwa memberikan hak-hak yang telah ditetapkan oleh Islam berabad-abad yang lalu, seperti hak untuk bercerai, tidak mewakili kemajuan yang signifikan. Ada area lain yang membutuhkan perhatian, seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan politik. Model peran memainkan peran penting dalam menginspirasi dan memberdayakan wanita untuk mengejar posisi kepemimpinan, berfungsi sebagai contoh
kemungkinan dan menantang norma-norma yang didominasi oleh pria. Kehadiran wanita dalam politik menandakan perubahan transformatif, memberikan bukti nyata bahwa gender bukanlah penghalang untuk kesuksesan dalam pemerintahan. Namun, transisi dari representasi simbolis ke peran kepemimpinan substantif adalah proses yang kompleks, yang membutuhkan upaya terkoordinasi untuk menghancurkan prasangka yang mengakar dan mengatasi hambatan sistemik. Pemberdayaan politik dan kesadaran adalah elemen fundamental dalam perjalanan wanita menuju posisi kepemimpinan. Pendidikan, khususnya, berperan sebagai pendorong transformatif, memberikan pengetahuan dan alat yang diperlukan bagi wanita untuk menghadapi skenario politik yang rumit dan menuntut ruang legitim mereka dalam keputusan yang membentuk masyarakat. Namun, meskipun ada kemajuan ini, hambatan yang cukup besar masih ada, menciptakan ketidakpastian tentang masa depan hak-hak perempuan di beberapa bagian dunia. Di beberapa negara Arab, pertumbuhan Islam politik telah memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan kemunduran dalam perjuangan untuk kesetaraan gender. Negara-negara seperti Tunisia dan Mesir telah menyaksikan penguatan narasi agama yang, dalam banyak kasus, tampak bertentangan dengan ideal kesetaraan antara pria dan wanita. Gerakan ini telah digunakan sebagai pembenaran untuk membatasi hak-hak perempuan dengan interpretasi patriarkal terhadap Islam yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan marginalisasi. Namun, penting untuk membedakan esensi agama dari pembacaan yang dipaksakan oleh struktur patriarki. Inti dari diskusi ini terletak pada perbedaan yang vital. Nilai-nilai inti Islam mempromosikan kesetaraan dan keadilan, prinsip-prinsip yang secara langsung bertentangan dengan interpretasi yang berupaya menindas perempuan. Dengan menghadapi pandangan yang terdistorsi ini dan membela pemahaman yang lebih seimbang dan inklusif tentang Islam, para aktivis hak-hak perempuan berupaya mengubah agama menjadi kekuatan pemberdayaan, bukan penindasan. Dengan demikian, mereka bekerja untuk membangun masa depan di mana perempuan tidak hanya diakui, tetapi juga suara mereka dihargai dan dihormati sebagai pemimpin di komunitas mereka, dan lebih jauh lagi, penting untuk memahami bahwa perjuangan untuk hak-hak perempuan dan kesetaraan gender tidak dapat dibatasi pada kelompok atau etnis tertentu. Keragaman di antara perempuan Arab sangat besar, mencakup berbagai sejarah, asal-usul, dan pengalaman hidup. Narasi dan perspektif mereka berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas dan penting untuk memberikan visibilitas pada pengalaman-pengalaman ini. Jika Anda menyukai video ini, klik kartu yang muncul di layar Anda untuk melihat lebih banyak video.